Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui macam-macam dari kalimat fi'il, yang mana itu ada fi'il madi, fi'il mudhore, dan fi'il amar. Dan sekalian juga kita akan mengetahui beberapa alamat dari fi'il madi, fi'il mudhore, dan fi'il amar. Nah, kita sebelum mengetahui apa itu fi'il madi, fi'il mudhore, dan fi'il amar, nah kita harus tahu dulu apa itu, yaitu yang dinamakan fi'il. Nah, fi'il di sini menurut secara bahasa Arab, di dalam bahasa Arab ya, itu madala ala hadasin muqtaronin bizaman, yaitu lafaz yang menunjukkan atas kejadian hadas yang dibarengi dengan zaman. Jadi lafadznya yang menunjukkan suatu kejadian, terus menunjukkan juga adanya zaman. Contoh misal yaitu akala. Contoh misal akala. Nah, di sini lafadz akala di sini yaitu mempunyai yaitu kejadian dan zaman. Baik itu akala di sini ya berupa fi'il madi yang mempunyai makna madi, yaitu telah lampau. Akala sudah makan, ada yakulu, dan seterusnya. Yang pasti kalimat fi'il di sini yaitu dia lafadz yang menunjukkan makna kejadian yang dibarengi dengan zaman. Nah, kemudian kalimat fi'il itu terbagi menjadi 3 bagian. Salah satu aksamin. Nah, yang pertama yaitu fi'il madi, fi'il mudhore, dan fi'il amar. Tadi yang di atas sudah disebutkan ya. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu fi'il madi. Yaitu apa? Madalla ala hadasin waqa'a qabla zamani takallum. Yaitu lafadz yang menunjukkan atas kejadian yang itu sudah terjadi sebelum zaman takallum, sebelum diucapkan. Nah, kayak misal dakhola, khoroja, dan alima ini dinamakan fi'il madi karena dia mempunyai kejadian yang sudah terjadi. Kalau secara arti dakhola sudah masuk, khoroja sudah keluar, alima sudah mengetahui. Nah, terus alamatnya dari kalimat fi'il yaitu ta'nis sakinah fi akhirih. Yang pertama dari alamatnya fi'il madi yaitu dia menerima ta'nis sakinah di akhirnya ya. Contoh sami'at. Nah, ini dinamakan ta'nis sakinah. Kharajat, qalat, qara'at. Ini dinamakan ta'nis sakinah. Nah, fi'il madi itu dia bisa menerima ta'nis sakinah. Yang kedua fa'il mutaharrika fi akhirih. Nah, kalimat fi'il madi yang menerima fa'il mutaharrikah. Kalau kita bisa sebut ini dhamir mutaharrik ya. Itu katabtu, katabta, katabti. Ini mutakallim, ini mukhatab lidzakar, mukhatab untuk laki-laki, ini mukhatab untuk perempuan. Nah, yang ketiga dari alamatnya kalimat fi'il itu menerima nun niswah fi akhirih, nun jama niswa ya, pada akhir kalimatnya kalimat fi'il madi. Itu contohnya at-talibatu fahimna asyarh. Jadi para santriwati itu mereka paham atas penjelasan. Nah, di sini nun di sini yaitu
namanya nun jaman niswah yang menjadi alamatnya fi'il madi. Nah, yang terakhir yaitu kalimat fi'il madi juga bisa menerima qad qoblal fi'li. Nah, contohnya di sini aflaka ini berupa fi'il madi ya, yang sebelumnya didahului qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin itu telah bahagia ya, mendapatkan keberuntungan. Nah, yang kedua dari bagiannya kalimat fi'il itu berupa fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari yaitu madalla ala hadasin yaqa'u fi zamanit takallum au ba'dahu, yaitu lafaz yang menunjukkan atas kejadian yang jatuh setelah zamannya takallum, masanya berbicara, atau sesudahnya takallum. Nah, di sini contoh yaqra'u dan yasma'u. Nah, jadi fi'il mudhari itu menunjukkan zaman, ada kalanya ntar yang pertama hal ya. Hal ini mempunyai arti sedang atau lagi ya, atau mempunyai makna istiqbal. Istiqbal ya. Nah, kalau misal istiqbal itu akan, kayak misal yasma'u itu dia mempunyai zaman dua hal. Misal kalau hal berarti dia sedang mendengar, atau dia juga mempunyai zaman istiqbal, yaitu yasma'u, dia yasma'u akan mendengar. Mempunyai dua ya, sedang atau akan. Itu kalimat fi'il mudhari yang mempunyai zaman hal atau istiqbal. Nah, alamatnya fi'il mudhari yaitu dia sah dijatuhi setelah lafadz sin dan saufa. Contoh sa'udzakiru durusi. Nah, di sini udzakiru ini merupakan fi'il mudhari, dzakara yudzakiru. Nah, itu sah dimasuki sin tanfis di sini ya. Namanya kalau misal ini. Nah, sa'udzakiru saya akan menderas, durusi pelajaran-pelajaran saya, au saufa udzakiru atau saya akan menderasnya, atau saya akan menderas, atau saya akan belajar. Nah, di sini sin dan saufa ini masuk pada fi'il mudhari. Ini sebagai alamat kalimat fi'il mudhari. Nah, yang kedua yaitu sah juga jatuh setelah lafaz lam. Ini amil jawazim dan ini amil nawasib. Lam uhmil durusi, saya tidak akan menyia-nyiakan pelajaran saya. Aulan ahmala, atau saya tidak akan meninggalkannya. Terus sah juga dijatuhi qad yang jakul hasul. Terkadang orang yang malas itu najah. Nah, qad di sini itu mempunyai makna taklil ya. Jadi sedikit gitu orang yang malas itu lolos. Ya dulu ala taklil. Terus fi'il mudhari juga yaitu di yubda al fi'il mudhari bi ahadil huruf alif, nun, ya dan ta ya. Jadi fi'il mudhari itu didahului dengan huruf ana itu ini yang dikumpulkan lafaz ana itu. Jadi semua fi'il mudhari itu didahului dengan ini lafaz ana itu ya. Huruf mudhara'ah. Nah, terus seperti ahfadzu ini, nah hamzah di sini itu merupakan hamzah qata. Nahfadzu, ahfadzu mutakallim wahda, nahfadzu mutakallim al ghair, yahfadzu ghaib mudzakkar, tahfadzu mukhatab muannas. Nah, terus yang terakhir yaitu dari bagiannya kalimat fi'il yaitu fi'il amar madalla ala hadasin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum, yaitu lafaz yang menunjukkan atas kejadian yang yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum,
lafaz yang menunjukkan atas kejadian yang dituntut hasilnya setelah zaman takalum, setelah adanya ucapan itu. Isma. Nah, isma ini tolabu amrin husuluhu. Ya, isma, dengarlah kamu. Uktub, tulislah kamu. Nah, itu merupakan fi'il amar ya. Alamatnya yaitu dilalatuhu ala tolab. Maknanya itu mempunyai makna perintah. Jadi lafaz itu mempunyai makna perintah, itu berarti ada kemungkinan itu fi'il amar. Ihfad, hafalah. Ifham, fahamilah kamu. Qabuluhu, yang kedua yaitu yaul mukhatabah, yaitu ya mukhatabah. Ini untuk perempuan ya. Ihfadhi. Nah, ini ya mukhatabah ini untuk mukhatabnya terhadap perempuan. Kalau misal ikhfad ini mukhatab lidzakar, nah untuk membedakan mukhatab lil unsa, mukhatab kepada perempuan, yaitu harus dikasih ya mukhatabah. Ikhfadhi ya Fatimah. Ifhami ya Zainab. Ikhfad ya Zaid. Ifham ya Fulan. Tanbih, di sini peringatan ya. Wa indas kalimatu ala talab wa lam tuqbal ya'ul mukhatab fa hiya ismu fi'il amar. Nah, jadi ketika kalimatnya itu mempunyai makna perintah tapi dia tidak menerima ya mukhatab di sini, maka itu dinamakan isim fi'il amar ya. Isim fi'il amar. Seperti sohin. Nah, sohin ini dia tidak bisa menerima ya mukhatabah. Nah, makanya ini dinamakan isim fi'il amar yang mempunyai makna uskut. Sohin, uskut, diamlah kamu. Ia mempunyai makna amar di sini, uskut, diamlah kamu. Tapi pada lafaz sohin itu dia tidak menerima ya mukhatabah. Nah, terus wa in kubilat al kalimat ya al mukhatabah wa lam tadul ala talab fa hiya fi'il mudhari'. Nah, ketika kalimatnya itu dia menerima ya mukhatabah tapi dia tidak menunjukkan adanya makna perintah, maka itu dinamakan fi'il amar. Maka itu dinamakan fi'il mudhari'. Contoh apa? Tudzakirin. Nah, tudzakirin ini dari dzakara yudzakiru. Nah, tapi dia di sini menerima ya mukhatabah. Nah, maka dinamakan, tapi tidak mempunyai makna perintah, maka dinamakan fi'il mudhari'. Itu dzakirin, ingatlah kamu perempuan satu ya. Nah, ingatlah kamu, ini dzakara yudzakiru. Nah, taknya itu untuk perempuannya, tudzakirin. Yana yang mukhatabah ini. Nah, tudzakirin ini bukan tadi maknanya bukan hafal, ingatlah kamu, bukannya. Jadi perempuan itu mengingat gitu. Di sini tidak mempunyai makna perintah. Nah, terus wa in kana talabul amri minal adna ilal a'la fa huwa ad-du'a. Nah, jadi ketika perintah itu dari adna ke a'la, maka itu dinamakan doa. Ya. Saya misal memerintahkan ke senior, itu maka dinamakan doa. Contoh di sini Allahumma gfirli, misal. Saya menggunakan sigat amar, tapi bukan merintah Allah untuk mengampuni saya, tapi itu merupakan doa dari bawah terus ke atas. Nah, terus yang kedua, wa in kana minal a'la ilal asfal, ay min Allah subhanahu wa ta'ala ilal bashar, maka itu dinamakan al-amr. Nah, kul, apa gitu, dari atasan, baik itu misal orang tua memerintahkan anaknya, itu berarti amr.
karena dari atasan ke yang di bawahan. Tapi kalau misal wa in kana mutasawiyan baina man alladhi yutlabu minhu, di antara orang yang menyuruh sama orang yang disuruh itu sama, maka itu namanya tolab. Nah, ini sedikit ya mengenai pembagian kalimat fi'il. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi teman-teman yang sedang mempelajari ilmu shorof. Dikira ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.